Mijn opa en oma komen allebei uit Indonesië, dus mijn moeder is volledig Indonesisch ook. Beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Apa target Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan targetnya di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Shin Tae-yong mengatakan targetnya di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 adalah meraih hasil terbaik sambil mematangkan tim U22 yang dibawanya untuk SEA Games 2025 di Thailand. Hal ini dikatakan Shin Tae-yong setelah memimpin pemusatan latihan, TC, di Bali hari pertama. AFF adalah turnamen yang cukup besar dan menjadi bagian dari persiapan SEA Games. Para pemain muda ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan, dikata pelatih asal Korea Selatan itu, dikutip dari laman resmi. PSSI, pada turnamen edisi ke-15 ini, Shin Tae-yong membawa mayoritas pemain U22. Dari 33 nama yang dipanggilnya, mayoritas skuad U22 ini hanya dihiasi oleh 8 pemain yang biasanya menghiasi skuad timnas senior. 8 pemain itu adalah Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Seperti yang kita ketahui, lawan menggunakan tim senior mereka, sedangkan kami membawa pemain U22. Namun, kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik, dikata pelatih 54 tahun itu dengan penuh keyakinan. Shin Tae-yong mengatakan agenda TC di Bali akan berakhir pada Rabu, 4 Desember, mendatang. Nantinya, selama kurang lebih 1 pekan berada di Pulau Dewata, tim Garuda akan melakoni uji coba melawan Bali United pada Selasa, 3 Desember. Di sini sampai tanggal 4 Desember, 3 Desember itu akan tanding lawan Bali United di sini. Setelah itu balik ke Jakarta dan tanggal 5 akan berangkat, kata dia. Di Piala AFF 2024, Indonesia tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Tim Garuda akan memulai laga di Piala AFF dengan tandang melawan Myanmar pada 9 Desember, lalu bermain di kandang melawan Laos pada 12 Desember. 2 laga selanjutnya adalah tandang melawan Vietnam pada 15 Desember dan ditutup melawan Filipina di kandang pada 21 Desember. Prestasi terbaik Indonesia di turnamen level Asia Tenggara ini adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali, yaitu pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan timnas Indonesia diisi para pemain muda di Piala AFF. Ia berharap mereka memberikan hasil terbaik. Kami mau yang terbaik apapun hasilnya, nanti kami lihat hasilnya. Kalau bisa juara ya bagus kan, katanya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sejumlah pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan TC di Bali jelang ASEAN Cup 2024. Dilansir Kompas.com, sekiranya terdapat 4 pemain yang tidak jadi ikut TC di Bali. Diketahui, skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan TC di Bali pada 27 November sampai 5 Desember 2024. Mereka yang tak jadi mengikuti TC ialah Rahmat Arjuna, Bali United, Iqbal Gwijangge, Barito Putra, Ricky Pratama, PSM Makassar, dan Ferdian Syah, Persib Bandung. Sebagai contoh, Iqbal Gwijangge, lewat akun Instagram klub Barito Putra, telah mengunggah pada 13 November jika pemain 18 tahun itu akan mengikuti TC. Namun, saat PSSI mengumumkan skuad untuk TC pada Senin, 25 November 2024, nama Iqbal tidak ada perubahan terjadi karena diminta oleh ST. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Ia memang kemarin itu ada beberapa klub yang sudah mengumumkan pemainnya. Suratnya memang sudah kami kirimkan, kata Sumarji dikutip dari Bola Sport.
Namun, jelang pengumuman ada perubahan yang diminta Shin Tae-yong. Dilanjut perwira menengah Polri sebagai ganti keempat pemain tersebut, STY telah menemukan penggantinya. Kendati demikian, Sumarji tidak membuka nama-nama tersebut. Jadinya ada beberapa pemain yang kemarin dipanggil lalu batal. Lalu ada juga pemain baru yang dipanggil, kata Sumarji. Batalnya pemanggilan tersebut karena alasan taktik serta strategi. Ini lebih ke alasan taktik dan strategi saja. Lagi pula ini kan baru TC. Nantinya hanya 23 pemain saja yang dipilih, kata Sumarji. Sebelumnya, PSSI sudah mengirim surat pemanggilan pemain kepada klub masing-masing jelang pengumuman skuad. Memperoleh surat tersebut, klub langsung mengumumkan pemainnya yang dipanggil STY untuk ASEAN Cup 2024. Piala AFF 2024, pelatih dan pemain timnas Indonesia berkumpul. Jelang Piala AFF 2024, pelatih dan pemain timnas Indonesia mulai berkumpul dalam pemusatan latihan atau training camp TC yang berlangsung di Bali. Semula TC dijadwalkan dimulai pada 26 November, namun kemudian diundur lantaran pelaksanaan Pilkada 2024. Tim pelatih serta pemain timnas Indonesia sudah mulai berdatangan di Bali. Sebagaimana diunggah dalam akun Instagram Timnas Indonesia, dalam video singkat tersebut terlihat beberapa pelatih seperti Yoo Jae-hoon dan Nova Arianto tiba di tempat penginapan. Para pemain pun terlihat tiba dengan membawa koper besar. Cahya Supriyadi, Arhan Kaka, Arhan Fikri, Doni Tri Pamungkas, Made Tito, Muhammad Ferrari, hingga Kadek Arel terlihat sudah datang pula dan saling bercengkerama satu sama lain. Belum terlihat keberadaan pemain-pemain yang merumput di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, atau Marcelino Ferdinand. Demikian pula dengan Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. TC di Bali rencananya berlangsung hingga 5 Desember atau 4 hari sebelum pertandingan pertama Timnas Indonesia melawan Myanmar di Yangon. Selain bertemu Myanmar, Timnas Indonesia akan menghadapi Laos, Vietnam, dan Filipina pada fase grup. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan Timnas Indonesia ditargetkan mencapai babak final dalam Piala AFF 2024. Skuad Merah Putih belum pernah menjadi kampiun Piala AFF yang digelar sejak 1996. Prestasi terbaik Indonesia dalam kejuaraan yang pertama disebut dengan Piala Tiger itu adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Sementara pada Piala AFF edisi terakhir yang berlangsung 2 tahun lalu, Timnas Indonesia hanya mencapai babak semifinal. Dele Anu Arts akui tidak akan tolak tawaran naturalisasi Indonesia. Saya terbuka untuk itu. PSSI terus aktif mengeksplorasi potensi pemain diaspora yang bisa memperkuat Timnas Indonesia, dan salah satu nama terbaru yang mencuat adalah Dele Anu Arts, bek muda berbakat dari klub NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari Gombong, Kebumen, Jawa Barat. Dele Anu Arts merupakan pemain dengan posisi bek tengah atau bek kanan, yang membuatnya menjadi pilihan fleksibel untuk mengisi kebutuhan Timnas Indonesia. Ia saat ini membela NEC Nijmegen dan telah mencatatkan 3 penampilan bersama tim utama. Meski harus bersaing ketat untuk mendapatkan waktu bermain di klub yang cukup besar seperti NEC, Dele Anu terus menunjukkan potensi untuk berkembang. Dalam wawancara terbaru, Dele Anu secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk menerima tawaran bermain dengan Timnas Indonesia. Ia mengakui besarnya dukungan dari supporter Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Saya pikir tentunya bakal terbuka untuk menerima tawaran dari Indonesia. Mereka negara besar dengan supporter besar, jadi saya tidak akan menolak tawaran itu, ujar Dele Anu. Posisi bek kanan Timnas Indonesia saat ini masih terbilang rapuh, dengan hanya Kelvin Verdong dan Sandy Walsh sebagai pilihan utama. Kehadiran Dele Anu Arts sebagai pelapis atau bahkan pesaing di posisi tersebut dapat memberikan kedalaman yang dibutuhkan skuad Garuda. Posisi bek kanan sangat krusial untuk mendukung pertahanan sekaligus membangun serangan dari sisi sayap. Dengan pengalaman bermain di liga sekelas Eredivisie, Dele Anu memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tampaknya semakin aktif memanfaatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Jika proses naturalisasi Dele Anu Arts berjalan lancar, ia berpeluang memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025, bersamaan dengan debut striker FC Utrecht yang juga tengah diurus.
Kehadiran Dela Anu Arts dapat menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya untuk memperkuat lini belakang. Timnas Indonesia butuh penyerang, Erick Thohir kembali buka peluang naturalisasi pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya masih akan melakukan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Salah satu alasannya, karena saat ini timnas Indonesia membutuhkan pemain di posisi striker atau penyerang. Untuk itu, dia mengungkapkan, PSSI saat ini tengah fokus menyelesaikan naturalisasi Ula Romeni. Harapannya agar Ula Romeni dapat bergabung pada bulan Maret 2025 dengan timnas Indonesia. Erick menjelaskan, saat ini dibutuhkan sekitar 150 orang untuk timnas Indonesia, baik untuk dewasa maupun U17 hingga U20. Bahkan, dia membuka opsi untuk menghadirkan pemain sesuai kebutuhan dari pelatih. Kan saya bilang kita perlu 150 pemain terbaik untuk di Indonesia yang terdiri dari pemain Indonesia ataupun pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau mendukung Merah Putih, ujarnya. Dan 150 pemain banyak loh, sulit loh, dimana saya bilang U17 perlu 5x11 pemain, U20, 4x11 pemain, U23, itu 3x11 pemain, dan seniornya 2x11 pemain, lanjut Erick. Ya itu kelihatan komposisi kita sudah mulai tebal. Bahkan ada beberapa posisi kita yang masih kurang di striker salah satunya. Di pemain tengah masih kurang kalau ada apa-apa dengan Tom Haye dengan Nathan Choyaon dan Ivar Jenner sama Ricky Kambuaya cuman 4. Kalau kita main 3-5-2, pemain tengah, cuman satu candangannya. Jadi hal-hal seperti ini di sepak bola terjadi kalau ada cedera, tambah Erick. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo memberikan kabar terkini teriak proses naturalisasi Ula Romeni. Menpora Dito mengatakan saat ini berkas naturalisasi Ula Romeni masih dikaji PSSI. Kendati demikian, Menpora Dito memastikan proses naturalisasi Ula Romeni ke timnas Indonesia akan tetap berlanjut. Sampai sekarang, berkas naturalisasi Ula Romeni masih dalam kajian di PSSI. Jadi, kami, Kemenpora, masih menunggu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, kata Menpora Dito. Tapi pekan lalu, saat yang bersangkutan, Ula Romeni, datang menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di GBK, lanjutnya. Sudah disampaikan juga oleh Pak Ketum, Erick Thohir, akan melakukan naturalisasi terhadap Ula Romeni, ujarnya lagi. PSSI sendiri belum berhenti untuk melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengonfirmasi bahwa pihaknya masih akan terus melakukan naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia setelah Ula Romeni. Ex-Presiden Inter Milan itu mengatakan bahwa PSSI tidak menutup pintu dalam melakukan naturalisasi pemain diaspora untuk membela skuad Garuda di ajang internasional. Kami perlu 150 pemain terbaik yang terdiri dari pemain Indonesia, atau pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau dukung Merah Putih, kata Erick Thohir di Bali United Training Center Pantai Purnama, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Namun, Erick Thohir tidak menjelaskan nama-nama kandidat pemain keturunan yang akan menjalani naturalisasi selanjutnya tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu hanya menyebut PSSI sedang fokus menuntaskan proses naturalisasi striker asal Belanda, Ula Romeni. Penyerang FC Utrecht bertinggi 1,85 meter berusia 24 tahun itu ditargetkan bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Australia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret. 2025, sementara ini kami fokus, naturalisasi, di Ula dulu karena kami perlu penyerang. Mudah-mudahan, tuntas, pada Maret, 2025, papar Erick Thohir. Kabar buruk timnas Indonesia, satu bidikan naturalisasi tidak eligible, Jairo atau Mauro Zilstra, sejatinya, timnas Indonesia belum lama ini dikaitkan dengan ketertarikan satu pemain keturunan. Bukan cuma Jairo Riedewald atau Mauro Zilstra, melainkan ada satu pemain asal Liga Denmark yang menyatakan keinginannya membela timnas Indonesia. Sosok itu tak lain adalah gelandang milik Aalborg BK, Milian Jimenez. Pemain yang memiliki darah Madiun, Jawa Timur itu gagal dinaturalisasi timnas Indonesia karena status latar belakangnya yang tidak sesuai dengan statuta FIFA. Di mana, darah Indonesia Milian Jimenez tak secara langsung didapatkan dari sang kakek.
Kabar itu diungkapkan secara langsung oleh Milian Jimenez kepada YouTuber kenamaan Indonesia, Yusa Nugraha yang diunggah oleh akun seputar sepak bola Indonesia. Milian Jimenez mengungkapkan kepada Yusa Nugraha bahwa dia tidak memenuhi syarat FIFA untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia, ditulisnya. Akun tersebut juga melampirkan bukti direct message Milian Jimenez kepada Yusa Nugraha. Halo Yusa, kemarin saya dihubungi Fardi Bahdim. Namun, kami sudah mendapatkan kesimpulan bahwa saya tidak bisa membela timnas Indonesia, ditulis Milian Jimenez kepada Yusa Nugraha. Hal itu tentu saja sangat disayangkan mengingat nama Milian Jimenez prospek jangka panjang untuk bisa diduetkan dengan gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Tom Haye. Di sisi lain, beruntung, timnas Indonesia masih memiliki dua nama yang eligible bisa membela Garuda namun progresnya belum secara langsung diumumkan PSSI. Keduanya siapa lagi kalau bukan Jairo Riedewald dan Mauro Zijlstra. Pemain keturunan milik Vitesse, Miliano Jonathans kembali buka suara perihal kemungkinan menerima tawaran naturalisasi dari PSSI demi membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Instavoid Balzone, winger bernomor punggung 10 itu menegaskan timnas Indonesia bukanlah prioritasnya saat ini. Seperti dalam pernyataan sebelumnya, Miliano Jonathans menekankan bahwa dirinya ingin fokus ke klub. Pasalnya, dia baru pulih dari cedera parah yakni anterior cruciate ligament, ACL, yang membuatnya absen selama 7 bulan dari Oktober 2023 hingga Mei 2024. Belum sih jujur. Saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang sering tanyakan, kata Miliano Jonathans dikutip dari unggahan video Instavoid Balzone di Instagram, Kamis, 21 November 2024. Tapi saya sudah bilang ke mereka, saya berpulih dari cedera, jadi musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin. Pemain yang punya leluhur asal Depok, Jawa Barat itu menegaskan bakal mengambil keputusan pada akhir musim nanti, apakah menerima atau menolak tawaran timnas Indonesia. Nanti pas akhir musim, baru saya ambil keputusan. Saya cuma belum mau ambil keputusan sekarang. Fokus saya sekarang klub, kata Miliano Jonathans. Miliano Jonathans merupakan pemain berusia 20 tahun. Dia lahir di Arnhem, Belanda, tetapi punya darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari kota Depok. Sejak pulih dari cedera, Miliano tampil apik bersama Vitesse. Dia telah mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 14 pertandingan di lintas ajang. Menyitat data Transfermarkt, Miliano fasih bermain sebagai penyerang sayap kanan maupun gelandang kanan. Selain itu, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Andai pada akhirnya mengiyakan tawaran PSSI, Miliano Jonathans bakal memperkuat sektor penyerangan timnas Indonesia. 7 pemain keturunan Grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia sebelum Maret 2025, nomor 1 sudah Here We Go. 7 pemain keturunan Grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia sebelum Maret 2025, PSSI terus menjalankan program menaturalisasi pemain keturunan Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu, siapa saja 7 pemain keturunan Grade A tersebut? Simak ulasan berikut ini. 7. Miliano Jonathans. Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Tinggal PSSI yang mau menyambut sang pemain atau tidak. 6. Milian Manhoef. Pemain satu ini sudah santer diberitakan masuk dalam kandidat pemain untuk dinaturalisasi. Namun, Manhoef belum menyatakan secara terbuka ketertarikan membela timnas Indonesia atau tidak. 5. Tristan Goijer. Pemain berusia 20 tahun ini belum menyatakan minat membela timnas Indonesia atau tidak. Goijer sendiri memang punya darah keturunan. Saat ini, ia membela PC Zwolle. Eliano Reijers mungkin bisa membantu membujuk sang bek untuk berkostum tim merah putih. 4. Pascal Struijk. Pemain Leeds United ini juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalaman Struijk tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut. 3. Jairo Riedewald. Pesepak bola Royal Antwerp ini kabarnya sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Riedewald disebut memiliki darah keturunan dari Maluku. Posisi aslinya memang pemain belakang.
Namun, Rie Dewald bisa diturunkan juga sebagai gelandang bertahan yang tentunya akan menambah kekuatan. 2. Emil Audero. Kiper FC Como ini sudah lama diincar untuk dinaturalisasi. Namun, pihak keluarga terutama sang ayah, Edi Mulyadi, sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia. Dengan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mimpi tersebut bisa jadi kenyataan. Emil Audero bukan tidak mungkin akan menjadi pemain timnas Indonesia. 1. Ula Romeni. Pemain satu ini sudah herewi go alias sepakat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, Romeni telah menjalani tes kesehatan sebagai syarat awal. Masuknya pemain FC Utrecht ini jelas akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Romeni tengah tajam di Liga Belanda 2024 hingga 2025. PSSI menargetkan agar pemain satu ini rampung menjalani proses naturalisasi pada Maret 2025. Dengan begitu, Romeni bisa diturunkan pada 4 laga sisa putaran 3. Itulah 7 pemain keturunan grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia sebelum Maret 2025. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Erick Thohir ungkap target Ula Romeni mulai perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ungkap target Ula Romeni mulai perkuat timnas Indonesia. Dia menyebut Romeni diharapkan bisa main untuk timnas Indonesia. Ya, PSSI tengah memproses naturalisasi striker FC Utrecht, Ula Romeni, untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dia akan menjalani rangkaian proses naturalisasi mulai dari persetujuan pemerintah, pengambilan sumpah WNI, sampai perpindahan federasi. Erick Thohir berharap rangkaian proses naturalisasi Ula Romeni berjalan lancar. Sebab, striker berusia 24 tahun itu ditargetkan untuk bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Semua kan proses DPR, Pak Presiden sendiri itu ada surat menyuratnya yang harus kita selesaikan, kata Erick kepada wartawan di Stadion Madia, dikutip Senin 18 November 2024. Ula Romeni kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional mulai bulan Maret, ungkapnya. Pada Maret 2025, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga lanjutan grup C. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Indonesia masih ada peluang lolos Piala Dunia otomatis di peringkat kedua, asal bisa menang di sisa laga. Sebelumnya, pelatih tim nasional timnas Indonesia, Shin Tae-yong ungkap jurus rahasia di balik kemenangan perdana skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Diketahui, para anak asuh Shin Tae-yong berhasil menggebuk Arab Saudi 2 gol tanpa balas melalui brace, 2 gol dalam 1 pertandingan, dari Marcelino Ferdinand di Stadion Utama Gelora Bung Karno.